Perkenalkan, nama saya Riza Azumarida Azra. Kebetulan saya asli dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya di sini sebagai owner dan founder dari Rumah Mokaf Indonesia dan juga sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi Rumah Mokaf ini sudah berdiri semenjak tahun 2014 gitu ya. Awalnya kami dan teman-teman itu punya komunitas sosial ya, namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara. Itu kami anak-anak muda di Banjarnegara itu rutin ke desa-desa tiap weekend ya, tiap Sabtu Minggu kita menginspirasi anak-anak yang putus sekolah agar mau melanjutkan ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi. Karena mengingat Banjarnegara merupakan indeks pembangunan manusianya waktu itu 2014 cukup rendah gitu ya, sehingga kami mencoba menggerakkan anak-anak muda untuk menginspirasi di desa-desa. Nah, pada saat itu ketika kami sedang menginspirasi, ada petani singkong yang menangis di hadapan kita gitu kan, dan ternyata mereka mengadu kalau harga singkong waktu itu 200 perak per kilo gitu. Itu sangat murah sekali sehingga petani singkong itu dibiarkan membusuk di lahan-lahan karena kalau dipanen itu malah jadi tekor istilahnya seperti itu ya. Dan itu ternyata serempak, tidak hanya di satu titik aja tapi hampir seluruh Banjarnegara gitu ya. Nah, dari situlah saya dan teman-teman tergerak hatinya bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ataupun permasalahan petani singkong ini gitu. Karena mengingat Banjarnegara merupakan kabupaten penghasil singkong terbesar kedua ya di Jawa Tengah gitu kan. Akhirnya kami mencoba untuk berkonsultasi dengan para pakar-pakar bagaimana bisa menyelesaikan masalah singkong ini gitu. Karena ini hampir serempak dan singkong ada di mana-mana tetapi malah petaninya biarkan tidak sejahtera seperti itu kan. Nah, saya berkonsultasi dengan pakar singkong gitu ya, baik itu akademisi maupun praktisi. Mereka semua menyarankan agar mengolah singkong ini menjadi mokaf. Mokaf itu kepanjangan dari Modified Cassava Flour, istilahnya tepung singkong yang termodifikasi ini gitu ya, yang memiliki sifat dan karakteristik hampir sama dengan terigu gitu. Nah, dari situ kami mencoba belajar dari nol tentang mokaf itu sendiri. Terus kemudian kami mencoba mencari data gitu untuk dasar kami bergerak gitu ya, memberdayakan petani singkong di desa-desa gitu. Nah, ternyata kami memperoleh data bahwa Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua ya setelah Brazil sedunia, bayangkan. Itu data yang kami peroleh dari Food Agriculture Organization ya. Kami memperoleh data dari itu, terus kemudian kami kulik-kulik apa sih ini persamaannya. Ternyata bisa diolah jadi mokaf dan mokaf memiliki karakteristik sama dengan terigu. Dan kami memperoleh data dari Kemenperin, ternyata Indonesia merupakan pengimpor terigu terbesar pertama. Jadi di dunia ya, bayangkan 100% harus impor karena memang si terigu ini nggak bisa dibudidaya di Indonesia gitu. Meskipun bisa tidak maksimal gitu. Jadi 100% harus impor gandum gitu ya, yang diubah menjadi terigu gitu. Ini kan sangat ironis ya. Di sisi lain dari Sabang sampai Merauke ada singkong, tetapi petani singkongnya bahkan hampir semuanya di bawah kesejahteraan normal gitu ya. Tapi di sisi lain Indonesia negara pengimpor terigu terbesar pertama di dunia, dan kita bisa lihat dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah semua mengkonsumsi terigu seperti mie. Bahkan di kampung kami, Banjarnegara itu, hampir tiap pertigaan perempatan itu ada pedagang mendoan yang semua orang itu menganggap mendoan sebagai makanan khas, makanan yang dibanggakan, sebagai makanan lokal gitu ya. Tapi ironisnya bahannya salah satunya dari tepung terigu yang impor gitu. Itu kan sangat ironis sekali. Nah, dari situ kami mencoba meng-create Rumah Mokaf Indonesia yang sebagai gerakan sosiopreneur yang mengangkat martabat singkong dan mengangkat kesejahteraan petani singkong. Dari nol kami bisa membuat sendiri mokaf. Akhirnya kami ajarkan ke desa-desa. Banyak petani singkong, pengrajin mokaf, kelompok singkong yang akhirnya kita dampingi untuk membuat mokaf gitu ya. Tapi waktu itu kita benar pure 100% pemberdayaan, 100% sosial. Tidak ada kepikiran sekali untuk bisnis. Setelah kita ajarkan ke desa-desa, banyak petani singkong yang membuat singkong menjadi mokaf, ternyata bukannya menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Karena mereka tidak bisa menjual gitu. Mereka nggak bisa menjual, hanya bisa membuat. Terus karena ini produk baru ya, produk baru yang belum dikenal di masyarakat, perlu edukasi dan effort yang tinggi. Akhirnya kami putuskan untuk membuat rumah besar bernama Rumah Mokaf Indonesia ini yang terdiri dari 3 klaster. Jadi klaster yang pertama adalah petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong gitu ya, tetapi sering banyak ruginya gitu ya, banyak ruginya. Nah, kita dampingi untuk memaksimalkan produktivitas lahan, untuk melakukan integrated farming. Jadi petani singkong ini yang tadinya nanamnya asal-asalan
tancap, nggak tahu HPP-nya berapa, marginnya berapa. Sekarang mereka sudah tahu, paham analisa usaha tani dalam artian manajemen lahan, analisa usaha taninya itu udah paham. HPP-nya berapa, tenaganya yang harus dihitung berapa, terus kemudian 1 hektarnya yang harusnya keluar berapa ton itu sudah paham berapa, biar mereka nggak rugi gitu. Dan bahkan pupuknya sekarang udah integrated farming karena semua petani singkong hampir semuanya pasti punya ternak, meskipun sedikit tapi punya ternak. Nah, kita komunalkan, terus pakannya kita olah, akhirnya menjadi pupuk organik kan. Akhirnya sekarang singkongnya sudah tersertifikasi organik seperti itu kan. Terus kemudian kulit singkongnya itu diolah menjadi pakan ternak. Jadi zero waste, tidak ada limbah sama sekali, tetapi termaksimalkan semua dan produktivitasnya meningkat. Jadi yang tadinya 1 hektar hanya satu hektar itu tadinya 10 ton, sekarang 1 hektarnya sudah mencapai 30 ton, bahkan bisa lebih. Seperti itu. Itu klaster yang pertama, petani singkong yang sekarang sudah merasakan kebermanfaatannya. Jadi yang tadinya 200 perak per kilo sekarang dibeli minimal 1.500 perak per kilo. Itu klaster yang pertama. Nah, klaster yang kedua itu ada ibu-ibu pengrajin mokaf namanya. Klaster pengrajin mokaf itu ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, tidak memiliki pekerjaan, ibu-ibu rumah tangga, kita berdayakan untuk mengupas, mencuci, memotong, terus kemudian membuat chip mokaf gitu ya, melakukan perendaman, fermentasi dan lain sebagainya. Akhirnya ibu-ibu ini sekarang memiliki usaha baru. Ada perputaran ekonomi baru di situ, yang tadinya tidak memiliki penghasilan sudah memiliki penghasilan, dan akhirnya sekarang perekonomiannya bangkit gitu ya, karena ada perputaran perekonomian baru di situ, ibu-ibu pengrajin mokaf. Itu klaster yang kedua. Klaster yang ketiga itu anak-anak muda di kantor rumah mokaf yang tugasnya adalah melakukan pendampingan terhadap petani dan pengrajin, quality control, terus perizinan, sertifikasi, terus kemudian melakukan branding, packaging, pengemasan agar diterima di pasar luas, bahkan melakukan edukasi ke masyarakat gitu. Bahkan kita berkolaborasi dengan pemerintah, NGO maupun media dan lain sebagainya gitu ya. Ketiga klaster ini itu selalu duduk bersama untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Istilah kita yaitu demokratisasi ekonomi. Ada keterbukaan di situ, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang sangat diuntungkan gitu. Jadi ada keterbukaan di situ sehingga saling legowo gitu ya. Petaninya ya kita sepakati bersama, marginnya kita sepakati bersama, tidak ada yang dirugikan. Bahkan petani tahu harga mokaf yang akan kita ekspor berapa, kita jual ke retail besar berapa gitu, dan harga 1.500 di petani minimal itu pun kita bahas secara bersama-sama. 3 klaster itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama dampaknya adalah petani singkong yang tadinya tidak jelas harga singkongnya gitu, bahkan banyak yang dipermainkan oleh tengkulak dan lain sebagainya. Sekarang harganya bisa stabil dan jelas gitu ya, HPP-nya berapa, marginnya berapa, mereka sudah bisa berhitung, literasi finance-nya sudah terbangun seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu pengrajin mokaf yang tadinya menganggur sudah memiliki pekerjaan, ada perputaran ekonomi baru di situ. Terus kemudian anak-anak muda yang sebagai garda terdepan yang nantinya akan meneruskan terkait pangan di Indonesia ini, akhirnya sudah mulai mau terjun ke dunia pertanian, karena ternyata singkong aja yang tadinya dianggap sebelah mata tidak menghasilkan gitu kan, makanannya orang-orang pinggiran gitu ya, ternyata ketika diolah, diinovasikan oleh anak-anak muda bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi juga gitu, seperti itu. Nah, jadi ada 3 dampak yang terjadi, dan bahkan dampaknya berada di lingkungan juga gitu, karena kita zero waste. Jadi istilah kita di sociopreneur di rumah mokaf ini sendiri, kita boleh memperbesar kapasitas dari mokaf itu sendiri, tetapi ada hal-hal yang tidak boleh dibatasi, yaitu yang pertama tidak boleh mengeksploitasi petani gitu kan. Yang kedua, tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh mengeksploitasi hutan dan lain sebagainya. Sehingga ada hal-hal yang memang batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar seperti itu ya. Sudah menjadi kesepakatan bersama gitu. Jadi salah satu produknya adalah tepung mokaf. Ini tepung modified cassava flour, tepung singkong yang memiliki karakteristik hampir sama dengan terigu ya. Seperti itu. Kita coba oleh anak-anak muda di Banjar itu, oleh tim rumah mokaf, coba kita buat packagingnya yang menarik, setidaknya bisa bersaing di pasaran gitu ya. Terus kemudian
kami ada tim digital marketing juga yang terus melakukan edukasi ke masyarakat agar bisa pelan-pelan sedikit demi sedikit bisa beralih ke tepung mokaf ini sendiri. Terus manfaatnya ada gluten free ya, rendah indeks glikemik dan memiliki gizi yang tinggi juga seperti itu. Sehingga harapan kami ini memang benar-benar pandangan alternatif yang bisa mensejahterakan petani singkong dan bisa sebagai gerakan kedaulatan pangan lokal. Harapan kami, mari kita gerakan kedaulatan pangan lokal di Indonesia. Harapan kami benar-benar Indonesia bisa berdaulat secara pangan, anak-anak mudanya bisa mau untuk terjun ke dunia pertanian, karena pangan ini kata Bung Karno mengatakan bahwa hidup matinya suatu bangsa adalah di pangannya itu ya. Nah, sehingga pangan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, sehingga mari kita generasi milenial terus kemudian anak-anak muda bergerak di dunia pertanian untuk menggerakkan roda kedaulatan pangan gitu ya, kedaulatan pangan, dan Indonesia bisa berdaulat secara pangan, terus kemudian singkong bisa terangkat martabatnya. Terima kasih sudah bersama Rumah Mokaf Indonesia. Semoga Indonesia bisa berdaulat secara pangan. Selama petani singkong masih menderita, tidak ada kata istirahat, pertanian Indonesia maju.